Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan tafsir spirit surat Al-Kautsar. Saya bacakan dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Itu terjemahan secara umumnya. Kami akan memberikan tafsir secara spiritnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebagaimana diketahui bahwasanya manusia ini merupakan tajalinya Allah, merupakan makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia dibanding dengan yang lain, dengan makhluk lain bisa kita bandingkan seperti begini. Manusia itu memiliki jasad, kemudian memiliki akal, ruh dan nafsu. Kita bandingkan dengan batu. Batu hanya memiliki jasad. Kemudian kita bandingkan dengan binatang. Binatang mempunyai jasad, ruh dan insting. Kemudian kita bandingkan dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki jasad, jasad dan ruh. Hewan tidak memiliki akal. Kemudian tumbuhan tidak memiliki akal dan tidak memiliki nafsu, hanya jasad dan ruh. Kemudian kita bandingkan dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki jasad, tetapi hanya memiliki ruh dan akal. Kemudian kita bandingkan dengan jin, setan dan iblis. Jin, setan dan iblis itu memiliki ruh, kemudian memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Nah, unsur yang paling lengkap itu adalah unsur yang ada pada manusia. Manusia memiliki jasad, memiliki ruh, memiliki akal dan juga nafsu. Jadi persamaan kita dengan iblis, setan dan jin adalah sama-sama memiliki nafsu. Sehingga unsur nafsunya iblis dan unsur nafsu yang ada pada manusia itu nyambung. Tetapi iblis tidak memiliki akal. Kalau iblis, setan, jin memiliki akal, manusia habis, kalah gitu. Nah, perbandingan kita dengan malaikat, malaikat hanya mempunyai akal dan ruh. Makanya malaikat menjadi partner untuk akal kita juga. Nah, jadi manusia itu tersusun dengan struktur yang sempurna. Walaupun nanti pada fisiknya tetap beda. Ada yang beda karena warna kulit, ada yang beda karena ukuran tubuh dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya manusia dibanding dengan makhluk yang lain adalah makhluk yang paling sempurna gitu. Karena memiliki unsur fisik, psikologis, kemudian akal, nafsu dan ruh. Makhluk yang lain tidak memiliki selengkap manusia gitu. Makanya manusia berfungsi sebagai furqon atau pemisah antara malaikat dan iblis atau jin dan setan. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan bahwasanya dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, ternyata semua makhluk yang ada di jagat raya ini semuanya sholat. Tidak hanya manusia, semua sholat. Batu sholat dengan kepatuhannya, tanah juga demikian.
tumbuhan itu bertasbih. Kalau tumbuhan tidak bertasbih, maka dia akan mati karena unsur tasbihnya itu menjadi semacam energi dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang juga bertasbih. Nah, kemudian iblis juga sholat. Sholat iblis apa? Iblis itu sholat dalam bentuk kepatuhan, dalam menggoda manusia. Setan juga sama. Jadi bentuk kepatuhan setan dan iblis itu jadi sholat atau jadi ibadahnya iblis gitu. Walaupun tidak bernilai gitu. Jadi iblis patuh dalam dalam pengujiannya, iblis patuh dalam kerja untuk mengujinya gitu. Nah, kemudian kalau jin kena taklif hukum, kalau iblis, setan, malaikat tidak kena taklif hukum. Kemudian malaikat juga sama, malaikat bertasbih juga, sholat bentuknya bertasbih. Jadi bentuk sholat malaikat bertasbih, bentuk sholat malaikat adalah kepatuhan untuk mengawal kebaikan. Bentuk sholatnya iblis dan setan adalah bentuk kepatuhan untuk mengawal kejahatan. Kemudian bentuk sholat jin itu ada terbagi dua karena taklif hukum. Kemudian bentuk sholatnya tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Bentuk sholatnya batu, tanah, dan lain benda mati juga bertasbih. Termasuk air dan semuanya jadi sholat. Nah, sedangkan sholat manusia seperti yang sudah kita lakukan saat ini. Salah satunya itu. Ada sholat raga, sholat rasa, dan sholat sukma. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sholat tasbihnya tasbihnya pohon itu, pohon dan binatang itu doanya begini. A'udzubillahirrohim. Aku berlindung kepada Allah yang rohim. Karena apa tidak rohman? Karena Allah kepada binatang dan tumbuhan sayang gitu loh. Cukup sayang saja karena tidak tertaklif dengan hukum. Nah, sedangkan doanya iblis itu begini. A'udzubillahi minal iblisir rohim. Jadi iblis itu juga ingin disayangi Allah gitu. Kemudian setan, a'udzubillahi minasyaitonir rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rahim. Jin juga a'udzubillahi minal jinnir rahim gitu. Sedangkan malaikat a'udzubillahil adim gitu. Kalau jin a'udzubillahil jinnir rahim, kalau iblis a'udzubillahil iblisir rahim, kalau setan a'udzubillahi syaitonir rahim gitu. Jadi pada prinsipnya semua di rohim Allah, semua mendapatkan rohim Allah gitu loh. Nah, manusia ini mendapatkan rohman dan rohim, makanya ada bentuk usaha gitu. Nah, tapi malaikat, sepatu apapun malaikat itu tidak bernilai gitu. Sepatu walaupun malaikat di surga tetap tidak ada nilainya bagi Allah. Maksudnya kepatuhan malaikat itu ya memang harus patuh, pekerjaannya begitu gitu loh. Iblis juga sama, setan memang menggoda manusia, tetapi bentuk pekerjaan menggoda manusia itu memang bentuk pekerjaannya gitu. Jadi kalau iblis sekarang, kalau setan sekarang tidak menggoda, maka dia tidak patuh kepada Allah gitu loh. Makanya iblis dan setan pun mengharapkan rohim atau sayangnya Allah. Dan mereka memang disayang sebenarnya. Gitu. Kalau tidak disayang bagi Allah, selesai iblis, selesai setan gitu. Nah, untuk manusia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan dan iblis dan jin yang dirajam gitu. Jadi pada prinsipnya untuk malaikat, iblis, jin, dan setan, terutama malaikat, setan, dan iblis itu karena dia tidak ada nilai dalam pekerjaannya, hanya kepatuhan saja, tidak ada poinnya, maka surga neraka itu nggak ada ininya bagi mereka. Seperti begini, malaikat Malik dan Ridwan di neraka, tapi nggak panas. Malaikat Jabaniyah juga di neraka, tapi biasa saja gitu. Sehingga
Iblis itu, setan itu, malaikat itu tugasnya hanya patuh terhadap perintah Allah. Gitu. Hanya patuh terhadap perintah Allah. Bukan terhadap, kalau kita kan ada nilai ya, sedekah ada poin dari Allah, kemudian sholat ada poin gitu, ada catatannya lah begitu, kebaikan. Kalau mereka nggak patuh aja, kalau nggak patuh jadi musnahkan gitu. Tapi mereka patuh. Nah kemudian berkurbanlah, jadi dirikanlah sholat dan semua makhluk sholat. Jadi kalau manusia nggak sholat kebangetan. Kemudian berkurbanlah, makna berkurban secara umum adalah menyembelih binatang pada hari raya Idul Adha. Sebenarnya makna menyembelih binatang adalah menyembelih sifat hewaniah kita. Nah pada tafsir spiritnya begini, berkurbanlah, karena kalau kita tidak berkurban maka kita yang akan jadi kurban. Kalau kita tidak berkorban, maka kita yang akan menjadi korban. Berkorbanlah mencari ilmu supaya kita tidak menjadi korban kebodohan. Berkorbanlah mencari harta supaya kita tidak menjadi korban kemiskinan. Gitu. Jadi berkorban di situ lebih kepada makna berjuang, memaksimalkan atau mengeluarkan, menggunakan segala potensi yang ada untuk mendapatkan sesuatu gitu. Itu maksud dari makna berkorban sederhananya di situ, secara spirit di situ. Berkorbanlah untuk mendapatkan ilmu, gunakan semua potensi untuk mendapatkan ilmu supaya kamu tidak bodoh, tidak menjadi korban kebodohan. Berkorbanlah untuk harta, untuk semuanya gitu loh. Bahkan sering kita mendengar ada anak-anak muda atau para yang juga kita rasakan waktu masih muda dulu, berkorban untuk pasangannya atau untuk pacarnya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi mantan gitu loh. Itu maksudnya, atau berkorban, berjuang supaya bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Itu makna berkorban secara spirit. Berkorban seperti itu. Kemudian yang terakhir, maka siapapun yang tidak melakukan itu, siapapun yang tidak mensyukuri terhadap kesempurnaan manusia, siapapun yang tidak mau mendirikan sholat untuk manusia, sholat raga, rasa, dan sukma, kemudian tidak mau memperjuangkan, tidak mau memperjuangkan ilmu, tidak memperjuangkan nafkah gitu ya, maka ya mereka yang habis gitu. Prinsipnya kalau kita bersyukur, kita sholat, kita berjuang untuk pintar, maka sebagai lawannya itu orang bodoh. Jadi orang bodoh itu sebagai bentuk keterputusan atau sebagai bentuk korbannya gitu loh, dari apa yang sisi lainnya gitu. Jadi sisi lainnya adalah perjuangan, maka sisi lainnya adalah korbannya gitu. Jadi surat Al-Kautsar ini intinya adalah kenikmatan, kesadaran tentang fungsi dan sebagainya. Kemudian kita sudah diberi semua perangkat yang dibutuhkan, maka beribadahlah, berjuanglah, berkorbanlah. Maka jika tidak, maka kita akan menjadi pihak yang dikorbankan. Demikian, terima kasih. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.